Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 7 di subtema 1 Perkembangan Teknologi Produksi Pangan. Di pembelajaran 1 kali ini kita akan mempelajari teknologi pangan. Ini ada di halaman 5 sampai dengan 8. Yuk dukung terus channel Kak Rina supaya Kak Rina bisa terus membuat video terbaru untuk kalian dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share ke teman-teman lainnya. Yang udah subscribe, terima kasih banyak ya. Boleh juga di kolom komentar tuliskan asal sekolah dan dari kota mana. Kita lihat yuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan membaca teks bacaan secara bersama-sama, adik-adik dapat memahami isi dari teks tersebut dengan tepat. Dengan menjawab pertanyaan dari teks yang telah dibaca, adik-adik dapat mengidentifikasi ide pokok dari teks yang telah dibaca dengan tepat. Dengan mengamati teks bacaan, adik-adik dapat menemukan pokok-pokok informasi dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah menemukan informasi dari teks bacaan, adik-adik dapat menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi pangan dengan memperhatikan penggunaan kaidah ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 5 ya. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Nah, ini ada Siti yang ingin memberitahu ada teks bacaan ya. Judulnya Teknologi Pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang berlimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, adik-adik baru tahu ya kita ternyata makanan-makanan yang selama ini kita makan itu ada bahan dasarnya. Ya, contohnya ada tahu, ternyata terbuatnya dari kedelai ya adik-adik ya. Nah, yuk kita lihat. Di sini kita diminta untuk menjawab pertanyaan ya adik-adik dari teks teknologi pangan tadi. Nah, Kak Rina sudah buatkan, tapi seperti biasa kita harus mencari dulu jawabannya di teks bacaan. Yang pertama, apa artinya pangan? Nah, ini Kak Rina mau menulis dulu di sini ya. Nah, Kak Rina mau menggarisbawahi jawabannya ada di mana. Nah, adik-adik, pangan itu artinya apa? Tadi Kak Rina ingat ada nih di bacaan. Ya, ini dia. Pangan artinya makanan. Ya, sudah Kak Rina bantu carikan. Lalu yang kedua, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Coba kita lihat ya. Nih ada di sini. Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Ya. Kemudian nomor 3, bagaimana cara mengolah hasil panen? Nah, ini adik-adik sesuai dengan judulnya. Mengolah hasil panen dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai ini tadi yang Kak Rina sebutkan ya?
Nih, Karina juga baru lihat di sini, ternyata tahu, tempe, dan kecap dibuat dari kacang kedelai. Adik-adik udah tahu belum? Oke, sekarang nomor 5 ya. Apa manfaat dari teknologi pangan? Nah, manfaatnya adalah yang pertama, bisa mengolah hasil panen menjadi makanan baru dan juga membuatnya menjadi tahan lama. Ya, jadi ini adalah manfaat dari teknologi pangan. Kita lihat ya adik-adik, masih ada tugas nih di sini. Tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks tentang teknologi pangan. Nih, kita balik lagi ke sini ya. Nah, informasi yang Karina dapatkan dari teks bacaan teknologi pangan ini, yang pertama adalah pangan adalah arti dari makanan. Jadi pangan sama dengan makanan. Kemudian Karina juga mengetahui bahwa ternyata hasil pertanian itu tidak bertahan lama adik-adik ya. Kemudian mengolah hasil panen dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Kemudian yang keempat, teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Dan terakhir, tahu, tempe, dan kecap terbuat dari kacang kedelai. Masih ada informasi yang adik-adik bisa ketahui dari teks bacaan tersebut. Boleh ditambahkan lagi adik-adik ya, dan boleh menggunakan kalimat adik-adik sendiri. Jangan lupa harus menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang tepat atau EBI ya. Dan jangan lupa juga menulisnya jangan terlalu dekat dengan buku, jaraknya kurang lebih berapa? 30 cm ya. Nah, kemudian posisi duduknya juga jangan bungkuk ya adik-adik, tidak bagus untuk tulang belakang adik-adik. Oke adik-adik? Itu dia pembelajaran kita untuk kali ini adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!